Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 full day, materi kita kali ini adalah pola dan barisan bilangan. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Ada beberapa jenis pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan genap, yaitu susunan dari bilangan-bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10. Rumus UN untuk pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N, di mana UN itu adalah suku ke N. Jadi dari barisan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ini, kita bisa namakan 2 ini adalah U1 atau baris ke-1 atau suku ke-1. 4 ini adalah U2 atau suku kedua, 6 suku ketiga, 8 suku keempat, 10 suku kelima, dan seterusnya sampai suku ke N atau UN. Yang kedua adalah pola bilangan ganjil, yaitu susunan bilangan-bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Rumus UN untuk pola bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Yang ketiga adalah pola bilangan persegi panjang, yaitu susunan angka yang jumlahnya jika disusun akan membentuk persegi panjang. Yang pertama, barisannya berjumlah 2, baris kedua berjumlah 6, baris ketiga berjumlah 12, baris keempat berjumlah 20. Rumus UN untuk pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. Yang keempat adalah pola bilangan segitiga, yaitu barisan angka yang jumlahnya jika disusun membentuk segitiga. Baris pertama berjumlah 1, baris kedua berjumlah 3, baris keempat berjumlah 6, baris ketiga berjumlah 6, baris keempat berjumlah 10, baris kelima berjumlah 15. Untuk rumus UN pola bilangan segitiga adalah 1/2N dikali N tambah 1. Yang kelima, pola bilangan persegi. Susunan barisan yang jumlahnya jika disusun membentuk persegi. Baris pertama 1, baris kedua 4, baris ketiga 19, baris ketiga 9, baris keempat 16, baris kelima 25. Kalau kita teruskan baris keenam 36, dan seterusnya. Rumus UN-nya adalah UN sama dengan N kuadrat. Yang keenam adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci ini, barisan selanjutnya didapat dari penjumlahan dua barisan sebelumnya. Kita lihat barisannya, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, dan seterusnya. Kalau kita lihat keterangan ini, maka dua barisan pertama harus sudah diketahui untuk menentukan besar atau jumlah barisan ketiga. Barisan pertama 1, baris keduanya 3. Maka baris ketiga ini pada bilangan Fibonacci ini didapat dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya, yaitu 1 dan 3. 1 ditambah 3 menghasilkan 4. 7 didapat dari 3 ditambah 4. 11 didapat dari 4 ditambah 7. 18 didapat dari 7 ditambah 11. 29 didapat dari 11 ditambah 18. Maka kalau kita teruskan, hasil selanjutnya adalah 18 ditambah 29, yaitu 47. Contoh kedua, baris pertamanya 1, baris keduanya 1. Maka baris ketiga didapat dari 1 ditambah 1. Baris keempat didapat dari 1 ditambah 2. Baris kelima didapat dari 2 ditambah 3. Baris keenam didapat dari 3 ditambah 5. Baris ketujuh didapat dari 5 tambah 8. Baris selanjutnya adalah 8 ditambah 13, yaitu 21. Contoh ketiga, baris pertamanya negatif 2, baris keduanya 3. Maka baris ketiganya adalah negatif 2 ditambah 3, yaitu positif 1. Baris selanjutnya 3 ditambah 1, yaitu 4. Selanjutnya 1 ditambah 4, 5. Selanjutnya 4 ditambah 5, yaitu 9. Selanjutnya 5 ditambah 9, 14.
kedua, barisan bilangan. Contoh, tentukan barisan selanjutnya. Ada satu barisan, yaitu 3, 7, 11, 15, 19, 23, dan seterusnya. Kita diminta untuk mengisi titik-titik ini. Sebelum kita jawab ini, kita harus tahu pola apa yang terbentuk pada barisan ini. Cara melihatnya adalah dengan melihat jarak setiap barisan. Ya, dari 3 ke 7 itu berjarak plus 4. Dari 7 ke 11 berjarak plus 4. 11 ke 15 juga plus 4. 15 ke 19 juga plus 4. 19 ke 23 juga plus 4. Maka kita simpulkan bahwa barisan dari contoh pertama ini adalah dengan pola plus 4. Maka untuk selanjutnya juga tinggal kita teruskan menggunakan pola plus 4. 23 plus 4 menghasilkan 27. Contoh kedua, barisannya 4, 7, 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Kita lihat pola yang terbentuk dengan melihat jarak setiap suku. Dari 4 ke 7 berjarak 3, 7 ke 10 juga berjarak 3, dan seterusnya juga berjarak 3. Maka pola yang terbentuk pada contoh barisan nomor 2 ini adalah plus 3. Tinggal diteruskan plus 3, 19 plus 3 adalah 22. Contoh ketiga, barisannya 2, 4, 7, 11, 16, 22, dan seterusnya. Kita lihat jarak setiap suku. 2 ke 4 itu plus 2, 4 ke 7 plus 3, 7 ke 11 plus 4, 11 ke 16 plus 5, 16 ke 22 plus 6. Ternyata pola yang terbentuk tidak sama dengan dua contoh sebelumnya, yaitu seragam plus seragam jarak setiap sukunya. Walaupun begitu, tapi pada contoh 3 ini juga memiliki pola tertentu, yaitu pola setiap barisannya adalah menjumlahkan dengan bilangan bulat berurutan. Yang pertama plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Maka kalau kita teruskan harusnya polanya adalah plus 7. Jadi barisan selanjutnya 22 plus 7 adalah 29. Contoh keempat, barisannya 61, 54, 47, 40, dan seterusnya. Kalau kita lihat barisan ini, angkanya semakin lama semakin berkurang. Maka kita lihat jaraknya juga pasti jaraknya adalah minus atau pengurangan. 61 ke 54 ternyata semua jaraknya negatif 7. 61 kurang 7 54, 54 kurang 7 47, 47 kurang 7 40. Maka polanya adalah minus 7. Selanjutnya tinggal kita masukkan pola minus 7. 40 kurang 7 33, 33 kurang 7 26. Contoh kelima, barisannya adalah 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Kita lihat polanya. Dari 4 ke 8 itu plus 4. Dari 8 ke 16 itu plus 8. Dari 16 ke 32 itu plus 16. Ternyata polanya tidak seragam. Kita lihat lagi dari baris pertama ke baris kedua. Dari 4 ke 8, selain operasi hitung plus 4, kita juga bisa menggunakan operasi perkalian, yaitu dikali 2. 4 dikali 2 menghasilkan 8. Jadi untuk menentukan pola bilangan dari barisan, kita bisa coba dengan menggunakan 4 operasi hitung, tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke, kita coba dikali tadi, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Maka pola yang terbentuk pada contoh barisan nomor 5 ini adalah dikali 2. Tinggal kita teruskan dikali 2. Barisan selanjutnya adalah 32 dikali 2, 64. 64 dikali 2, 128. Contoh ke-6, barisannya adalah 2, 4, 6, 10, 16, dan seterusnya. Kita lihat polanya.
Dari 2 ke 4 itu plus 2, 4 ke 6 itu plus 2, 6 ke 10 itu plus 4, 10 ke 16 itu plus 6. Maka belum ada pola yang terbentuk. Kalau kita coba perkalian, 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2 harusnya 8. Maka pola kali 2 juga belum benar. Kita telah mencoba pola penjumlahan, pola perkalian. Kalau begini masalahnya, kita coba dengan teorema atau pola bilangan Fibonacci yang sebelumnya telah kita pelajari. Apa itu? Dimana mencari suku selanjutnya didapat dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Maka suku pertamanya 2, suku keduanya 4. Untuk mendapatkan suku ketiga, itu harusnya hasil penjumlahan dari 2 ditambah 4. 2 ditambah 4, 6. Untuk selanjutnya harusnya 4 ditambah 6, menghasilkan 10. Kemudian selanjutnya adalah 6 ditambah 10, menghasilkan 16. Maka pola yang terbentuk pada contoh barisan nomor 6 ini adalah pola bilangan Fibonacci. Untuk menentukan barisan selanjutnya atau suku selanjutnya, kita tinggal teruskan, yaitu penjumlahan 10 ditambah 16, menghasilkan 26, dan selanjutnya adalah 16 ditambah 26, menghasilkan 42. Contoh ketujuh, barisannya adalah 2, 35, 12, 30, 22, 25, dan seterusnya. Kalau kita coba penjumlahan, dari 2 ke 35 itu plus 33. Dari 35 ke 12 itu dikurang 23. Dari 12 ke 30 itu plus 18. Maka belum terbentuk polanya. Kalau kita coba perkalian, 2 dikali 17,5 yang menghasilkan 35. Tidak sama dengan jarak dari suku 2 ke suku 3. Maka pola perkalian juga salah. Kemudian alternatif lain kita coba pola bilangan Fibonacci. Maka seharusnya suku ketiga ini adalah hasil penjumlahan dari 2 ditambah 35. 2 ditambah 35, 37. Bukan 12. Maka pola bilangan Fibonacci juga tidak dapat diterima, bukan pola nomor 7. Kemudian, selain dari 6 contoh barisan sebelumnya, di mana setiap suku berhubungan dengan suku setelahnya, ada juga barisan yang suku pertamanya atau setiap sukunya berhubungan dengan satu suku setelahnya, atau kita bisa namakan pola lompat. Jadi suku pertama ini tidak berhubungan dengan suku kedua, tapi suku pertama berhubungan dengan suku ketiga, berhubungan dengan suku kelima. Begitu juga suku kedua berhubungan dengan suku keempat, berhubungan dengan suku keenam, dan seterusnya. Kita lihat, suku pertama berhubungan dengan suku kedua dan suku kelima, yaitu berpola plus 10. 2 plus 10, 12. 12 tambah 10, 22. Suku yang kedua berhubungan dengan pola negatif 5. 35 kurang 5, 30. 30 kurang 5, 25. Jadi memang untuk menentukan pola barisan, selain kita coba dengan 4 operasi hitung, tambah, kurang, kali, bagi, kemudian pola bilangan Fibonacci, dan jenis pola bilangan yang sebelumnya sudah kita pelajari, maka ada juga jenis lain yaitu pola lompat. Memang harus kita coba-coba untuk menentukan pola dari barisan ini. Maka untuk mengisi titik-titik ini atau barisan selanjutnya, untuk yang pertama adalah berhubungan dengan barisan kelima ini. Maka menggunakan pola plus 10. 22 plus 10 adalah 32. Dan barisan selanjutnya berhubungan dengan suku ke-6. Menggunakan pola negatif 5. 25 kurang 5, 20. Selanjutnya adalah menentukan barisan jika diketahui rumus UN-nya. Contoh, tentukan 5 barisan pertama dari pola bilangan dengan rumus UN 3N dikurang 1. Jawab, kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan 3N kurang 1.
kita diminta untuk menentukan 5 barisan pertamanya. Maka yang harus kita cari adalah U1, U2, U3, U4, sampai U5 dengan menggunakan rumus yang diketahui dari soal. Caranya adalah dengan menggantikan UN-nya dengan U yang akan kita cari. Maka mencari U1 adalah tinggal ganti N-nya menjadi 1. Tetap gunakan rumusnya, N-nya diganti 1. Jadi 3 dikali 1, 3, dikurang 1, 2. Maka suku pertamanya adalah 2. Begitu juga U2, gantikan N-nya menjadi 2. 3 dikali 2, 6, dikurang 1, 5. U3-nya N-nya diganti 3, 3 dikali 3, 9, dikurang 1, 8. Begitu juga U4, gantikan N-nya menjadi 4, 3 dikali 4, 12, dikurang 1, 11. Kalau kita lihat hasil U1 sampai U4 ini, ternyata hasilnya juga memiliki pola, yaitu jarak dari 2 ke 5 itu adalah plus 3, jarak dari 5 ke 8 adalah plus 3, 8 ke 11 juga plus 3. Maka untuk menentukan barisan selanjutnya, sampai berapapun itu, pasti menggunakan pola plus 3. Jadi tinggal kita lanjutkan saja. Harusnya hasil dari U5 atau suku kelimanya adalah 11 plus 3, yaitu 14. Menggunakan rumus juga terbukti bahwa U5-nya adalah 14. Maka 5 barisan yang terbentuk adalah 2, 5, 8, 11, dan 14. Oke, sekian materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.